Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dispersi koloid. Sistem dispersi adalah campuran antara zat terlarut dan pelarut, dilihat dari ukuran partikelnya. Sistem dispersi bisa digolongkan menjadi tiga, yaitu yang pertama, larutan sejati. Ukuran partikelnya 1 angstrom sampai 10 angstrom. Yang kedua, koloid. Ukuran partikelnya 10 angstrom sampai 2000 angstrom. Yang ketiga, suspensi. Ukuran partikelnya lebih besar dari 2000 angstrom. Sistem dispersi koloid itu terdiri dari dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi maupun medium pendispersi bisa berupa gas, cair, maupun padat. Sistem dispersi koloid mempunyai 8 tipe, diantaranya bisa dilihat dalam tabel berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Ferdiansyah dari kelas 11 IPA 3. Ingin menjelaskan sifat koloid. Koloid mempunyai beberapa sifat, antara lain menghamburkan cahaya bermuatan listrik dan dapat mengalami pengendapan. Efek Tyndall. Jika sorotan cahaya yang kuat dilewatkan pada suatu koloid, maka akan tampak hamburan koloid, sinar dari koloid tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dijumpai pada peristiwa berikut. Yang pertama, terlihatnya cahaya lampu kendaraan di jalan yang berdebu. Yang kedua, cahaya masuk dalam suatu ruangan. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan larutan koloid dan larutan sejati, sebab larutan sejati tidak menunjukkan efek Tyndall. Gerak Brown. Jika suatu sol diperiksa dengan mikroskop ultra, maka akan terlihat bahwa partikel-partikel sol tersebut mengalami gerakan yang cepat, membentuk garis-garis lurus yang pendek, dan mengubah arah geraknya secara mendadak atau zigzag. Pengendapan atau penggumpalan koloid sol dapat terjadi karena yang pertama, penambahan elektrolit, yang kedua, elektroforesis, yang ketiga, pencampuran dua sol yang berlawanan muatannya, yang keempat, pendidihan. Sifat kelistrikan. Salah satu sifat penting dari partikel koloid adalah dapat memiliki muatan positif atau negatif. Muatan partikel koloid dapat terjadi karena yang pertama, absorpsi ion dari medium pendispersinya, yang kedua, ionisasi gugus permukaan. Elektroforesis. Partikel koloid yang bermuatan dapat dipengaruhi oleh arus listrik searah. Koloid positif tertarik ke elektrod negatif, sedangkan koloid negatif tertarik ke elektrod positif. C. Macam-macam koloid, sol liofil dan sol liofob. Sol adalah sistem koloid zat padat yang terdispersi dalam zat cair. Ada dua jenis sol, yaitu sol liofil dan sol liofob. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya senang dengan medium atau pelarutnya. Jika medium pendispersinya air disebut sol hidrofil. Kecenderungan untuk membentuk ikatan antara partikel sol dan mediumnya melibatkan antara hidrogen. Sol liofob adalah sol yang fase terdispersinya tidak senang dengan medium atau pelarutnya. Jika pelarutnya air disebut sol hidrofob. Aerosol adalah sistem koloid zat padat atau zat cair yang terdispersi dalam gas seperti awan, kabut, debu, dan jelaga dalam udara. Untuk membersihkan debu atau asap yang berasal dari industri digunakan alat yang bernama Cottrell. Emulasi adalah sistem koloid zat cair yang terdispersi dalam zat cair. Pada umumnya, salah satu zat cairnya adalah air, sedangkan yang lain zat yang tidak bercampur dengan air, misalnya minyak. Untuk memperoleh emulasi yang stabil diperlukan sejumlah kecil zat pengemulasi yang ditambahkan pada saat pembuatan emulasi. Sifat-sifat emulasi sering bermuatan negatif dan dapat diendapkan oleh zat elektrolit, menunjukkan efek Tyndall dan gerak Brown. Emulasi dapat dirusak oleh pemanasan, pembekuan, pemutaran, dan penambahan elektrolit yang cukup banyak. Perusakan emulasi juga dapat terjadi jika emulgatornya dirusak. Gel adalah sistem koloid yang terdispersi dalam medium padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan membawakan adalah saya. Perkenalkan, nama saya Zidan Sarwani Abdan dari kelas 11 IPA 3. Muatan koloid sendiri terdiri dari dua cara. Yang pertama, cara despirasi, menghancurkan partikel besar menjadi kecil. Kondensasi sendiri
memiliki 3 cara. Yang pertama peptisasi, yang kedua pemintal koloid, yang ketiga cara Bredig. Yang pertama peptisasi, suatu cara pembuatan dengan cara menambahkan elektrolit ke endapan, ya gitu. Jadi dua, pemintal koloid dengan cara fisika. Pemintal koloid terdiri atas 2 plat baja yang berdekatan. Yang pertama berputar dengan arah berlawanan, yang kedua dan berkecepatan tinggi. Bagian yang ketiga dari despirasi cara Bredig merupakan 2 kawat logam yang diberi tegangan tinggi saling didekatkan di dalam air. Lalu bagian kedua di sini cara kondensi merupakan kebalikan dari dispersi, penggabungan molekul kecil menjadi besar. Contohnya hidrolis, oksidasi, reduksi, reaksi natural. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Maulana dari kelas 11 IPA 3. Sini saya mau menjelaskan tentang penerapan sistem koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak sekali contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di sini saya hanya menjelaskan 3 saja ya. Yang pertama itu pembudukan delta pada muara sungai. Air sungai terdapat lempung atau tanah liat yang bermuatan ion negatif. Di sisi lain juga ada air laut yang bermuatan positif, sehingga ketika keduanya bertemu maka ion yang bermuatan positif menetralkan ion yang bermuatan negatif sehingga mengendap. Lama-kelamaan akan berkembang dan membentuk sebuah delta. Yang kedua, mesin ginjal buatan. Mesin ginjal buatan, ketika darah itu dialisis lewat ginjal, dan juga ketika ada racun dan asam uretra lewat melalui ginjal tersebut maka akan dialisis juga. Sedangkan protein hemoglobin itu sudah ada di ginjal tersebut, dan ketika kita mengalami gagal ginjal maka bisa menyebabkan kematian, sehingga kita mengatasinya dengan mesin ginjal buatan.